Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Pancasakti Tegal. Saya di sini sedikit mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Kelistrikan Otomotif. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Daryanto dan untuk penerbitnya PT Prestasi Pustaka Raya Jakarta Indonesia tahun 2011. Dan cetakan pertama itu pada November 2011. Jadi buku ini membahas konsep kelistrikan dari dasar banget sampai ke arah penerapan di dunia otomotif. Penyajian cukup runtut, dimulai dari konsep listrik umum, lalu masuk ke arus, tegangan, dan tahanan yang merupakan fondasi penting sebelum belajar kelistrikan kendaraan. Untuk yang pertama, di bab pertama itu kelistrikan secara umum. Bab ini membahas hal-hal yang mendasar seperti apa itu listrik, proses ionisasi, medan listrik, pergerakan elektron. Dan di bab kedua itu ada arus, tegangan, dan tahanan. Bab ini masuk ke materi inti. Yang pertama, arus listrik dan faktor yang menimbulkannya. Yang kedua, potensial listrik. Yang ketiga, perbedaan tegangan dan potensial. Dan keempat, konduktor, isolator, resistor. Dan yang terakhir, hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi. Untuk kelebihan buku ini itu struktur rapi dan mudah diikuti, bahasa sangat fundamental, dan ilustrasi dan contoh cukup membantu. Lalu untuk bab ketiga itu hukum Ohm. Jadi bab ini itu fokus pada hubungan antara arus, tegangan, dan tahanan. Untuk materi utamanya itu cara menghitung arus, tegangan, dan tahanan. Contoh penurunan tegangan, penjelasan penyebab penurunan tegangan, dan aplikasi praktis dalam rangkaian otomotif. Untuk bab 4 sendiri, hukum Kirchhoff, yaitu total arus masuk dan arus keluar. Yang kedua, hukum Kirchhoff 2, itu jumlah tegangan dalam satu loop. Bab kelima, itu isinya apa itu daya listrik dan cara menghitung daya. Bab keenam, itu cara mudah memahami rumus. Dan kedua, metode troubleshooting rangkaian listrik. Dan yang terakhir, cara mengecek ground, penting di mobil sering jadi sumber masalah. Dan yang bab ketujuh itu ada multimeter, salah satu bab yang paling praktik. Yang pertama, fungsi dan item pengukuran multimeter. Yang kedua, cara kerja multimeter analog. Yang ketiga, cara mengukur arus, tegangan, resistansi. Dan yang kelima itu ciri, dan yang keempat, hal yang harus diperhatikan saat mengukur. Dan yang kelima, ciri-ciri jarum multimeter saat melakukan. Jadi untuk kesimpulan review lanjutan, bab ketiga sampai ketujuh memberi kombinasi antara teori dasar kelistrikan dan penerapan praktis, sehingga sangat cocok untuk mahasiswa teknik dan teknisi otomotif pemula. Segitu saja yang mungkin saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.